ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة تطوع فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو عملها كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس واجتناب الكبائر والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فعلم أن جعل الشيء سببا لتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير. Jadi at-takfir taknya ditasdidkan untuk bacanya. Jangan li takfiri, salah. Li takfiri di sini. Bukan alat takfir, Ustaz. Agak yang sebelumnya ada kan sababan li takfiri. Oh, nah. فعلم أن جعل شيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. Jadi ma'anya juga dijelaskan. مع انفراد أحدهما وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب عظيم الشأن الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan Risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah pembahasan Awhamun fid Du'a, yaitu kesalahan-kesalahan berfikir sebagian dari kaum muslimin berkaitan dengan doa, dosa dan pengampunannya. Ya, sebagian dari kaum muslimin mereka terperdaya dengan i'timadnya mereka, bersandarnya mereka terhadap suatu amalan ringkas atau simple atau sederhana yang bisa menghapus dosa-dosa. Bukan berarti di sini kita menafikan janji Allah dan Rasulnya, tetapi kita itsbatkan janji Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang ternaskan dalam hadis atau ayat, melainkan itu semua memiliki syurut
dan intifa al-mawani', memiliki syarat untuk terkabulnya janji tersebut dan tiadanya penghalang. Ya, antum kedinginan? Kalau kedinginan mungkin bisa dikecilin. Sebenarnya aneh kedinginan sebenarnya. Ya begitu. Seperti masalah saumu yaumi tatawwu'in. Jadi puasa sunnah. Seperti puasa Asyura, puasa Arafah. Ya, maka dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa kaifa yukaffiru saumu yaumi tatawwu'in kull kabiratin 'amilaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alaiha. Ini question, pertanyaan dari beliau. Istifham inkari. Maka bagaimana mungkin puasa yaum tatawwu', hari tambahan, yaitu bukan Ramadan ya. Puasa sunnah lah gitulah. Mana bisa puasa sunnah itu menghapus seluruh kabirah. Apa kabirah? Dosa besar. Mana bisa puasa sunnah, satu puasa sunnah menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh hamba dalam keadaan musirrun 'alaiha. Musirrun itu terus-menerus melakukan dosa besar tersebut. Kalau terus-menerus melakukan dosa kecil itu masih mungkin lah gitu. Insyaallah Allah Ta'ala jamin ampunan untuknya. Tapi kalau dia masih terus mudawim terhadap az-dzunub min al-kaba'ir ini, maka ini yang dipertanyakan oleh Ibnu Qayyim. Ya, sehingga kita harus paham bahwasanya bahwasanya amalan penghapus dosa itu betul menghapus dosa, baik kecil maupun besar. Tetapi di antara syaratnya adalah dosa besar tersebut atau dia tidak dalam keadaan terus-menerus meritualkan atau mengamalkan dosa besar, baru tertunaikan janji tersebut. Ghairu taibin minha, dia tidak bertaubat dari dosa besar tersebut, dia masih terus saja berdosa besar. Hadza muhal, ini mustahil. Ala annahu la yamtani'u an yakuna shaumu yaumi Arafah wa yaumi Asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'ammi 'ala umumih. Ini dengan kenyataan bahwasanya iya betul mungkin, la yamtani' artinya mungkin, tidak ada yang mencegah puasa hari Arafah, puasa Asyura untuk menghapus seluruh keumuman dosa. Betul itu, sesuai dengan janjinya. Iya benar, kenyataannya itu benar. Ya. Wa yakuna min nususil wa'di allati laha syurutun wa mawani'. Nas-nas berkaitan dengan ganjaran puasa hari Arafah dan hari Asyura. Itu nas-nas wa'ad, janji baik Allah dan Rasulnya yang memiliki syarat-syarat dan juga penghalang-penghalang. Jadi untuk keterjadian penghapusan dosa tersebut tidak begitu saja gitu loh, melainkan ada syarat-syaratnya sehingga terkabullah kebaikan tersebut, dan ada penghalang-penghalangnya sehingga tidak bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Wa yakuna israruhu 'alal kaba'iri mani'an min at-takfir. Nah ini. Dan israrnya dia, terus-menerusnya dia melakukan dosa-dosa besar, itu merupakan penghalang dari takfir. Takfir sini bukan mengkafirkan orang. Takfir sini adalah takfir dzunub, yaitu penghapusan dosa. Gimana? Paham enggak, ikhwan? Ya. Fa idza lam yusirru 'ala al-kaba'iri tasa'ada as-shaumu wa 'adama al-israr wa 'adamul israr. Kalau dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar, iya dia melakukan dosa besar, tapi dia enggak continue dosa besarnya, gitu loh. Ya. Maka ketika dia melakukan saum Arafah atau saum Asyura, ada dua hal yang saling menopang. Satu, puasanya. Dua, keadaan dia yang tidak continue berdosa besar. Ngerti? Dua hal ini yang menjadi
penopang untuk terwujudkannya penghapusan dosa-dosa besar dan kecil. Kif, gimana? Paham kan? Gimana Alwi? Syekhul Islam gimana? Paham? Gimana Abu Maria, paham gak? Ikin paham gak itu? Lagi sibuk gitu ya. Sibuk sama kabel dia. Aku ntar juga paham insyaallah. Nah, jadi saum dan adabul israr ini saling dia berdua tasa'ada ya. Saling menopang, bahu membahu menghapus dosa besar itu. Ya. Dengan syarat apa? Adamul israr gitu loh. Dia tidak continue melakukan dosa besar. Kita nggak bisa terjaga dari dosa besar. Maksudnya kita nggak maksum. Ya, apapun dosa besar itu, ya. Tapi kalau seseorang ketagihan dan dia nggak ada penyesalan sama sekali, terus saja melakukan itu dan merasa aman dari azab Allah, hatta dia puasa yaum Asyura, maka janji baik Allah itu tidak tertunaikan pada dia. Bukan karena Allah tidak baik, bukan. Karena dia memiliki penghalang, yaitu nafsunya sendiri yang terus-menerus melakukan itu. Sekiranya dia berhenti dari dosa itu dan menyesal, walaupun mungkin taubatnya belum begitu sempurna, tapi dia nggak mau gitu lagi. Berapa hari lalu melakukan itu, udah berapa hari lagi, ini saya nggak pernah kayak gitu lagi. Maka ketika dia yaum Asyura puasa atau yaum Arafah, maka terwujudkanlah itu dosa 1 tahun lampau dan 1 tahun kemudian terampuni. Ya, begitu. Ya. Wa ta'awana ala umumi takfiri. Dan kedua hal tersebut yaitu amalan puasa dia dan tawakufnya dia dari dosa besar itu juga saling membahu untuk umum takfir, keumuman penghapusan dosa. Kama kana Ramadhanu was-salawatul khamsu ma'a ijtinabil kaba'iri mutasaa'idaini muta'awinaini 'ala takfir as-saghair. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, salat ke salat berikutnya, pokoknya amal salat lah, salat. Salawat yang 5 waktu itu kalau antum sertakan dengan berusaha menjauhi kabair dzunub, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Iya. Salat dengan salat lainnya, salat setelah salat misalnya, bisa menghapus dosa kecil. Makanya dosa-dosa besar itu penghalang janji Allah rata-rata gitu loh. Hati-hati. Maksudnya dosa-dosa besar yang antum terus aja melakukannya itu penghalang. Penghalang apa? Penghalang janji Allah terhadap amal-amal salihat yang menghapus dosa-dosa. Begitu. Nah, sekiranya kalau misalnya antum melakukan dosa besar, terus taubat, atau antum menyesal, nggak mau melakukannya lagi, nggak melakukan israr. Israr itu apa ya? Terus menerus gitu loh. Setiap hari kayak gitu dia. Ya. Nah, kalau antum nggak seperti itu, antum sekali dosa besar dah nggak enak ternyata, takut sama Allah. Antum melakukan amalan salat waktu, insyaallah takfirudz dzunub. Gitu loh. Tapi kalau misalnya terus menerus pagi siang sore malam dosa besar terus ya. Nauzubillah. Antum salat, iya betul salat, sah enggak salatnya? Sah. Berpahala, insyaallah berpahala salatnya, tapi takfirudz dzunubnya ini yang kemungkinan besar tidak terwujud. Kenapa? Karena ada mawani'nya, yaitu apa? Israr 'alal kaba'ir. Israr 'alal kaba'ir ya, bukan israr 'alal saghair, 'alal kaba'ir. Ya. Antum sehari-hari menghibahi orang misalnya, setiap hari, setiap waktu, pagi siang sore malam. Antum salat dan belum tentu itu khusyuk salatnya. Oke, berpahala lah soal itu. Tapi disebabkan kebiasaan ghibah antum itu, terhalangilah antum dari takfir as-saghair bahkan. Apalagi takfir al-kabair. Makanya kalau misalnya seseorang dia puasa Arafah, puasa Asyura ya, dan dia janji Allah Masya Allah, tapi dia nggak bertaubat dari dosa besarnya itu, maka apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulullah SAW itu berpotensi besar tidak terwujud. Tidak terwujud penghapusan dosa-dosa besar itu. Karena apa? Ya penghalangnya dia israr. Ya, ma'a annahu subhanahu qad qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum.
Kalau misalnya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang taat padanya, kami akan menghapus keburukan-keburukan kalian. Jadi ijtinabul kabair itu sababu takfiridz dzunub, baik itu kabair atau saghair. Itu kesimpulannya, ikhwan. Nah, ijtinab al-kabair ini tidak melazimkan antum enggak pernah melakukan kabair, bukan. Paham enggak? Menjauhi kabair itu bukan berarti antum enggak pernah melakukan kabair. Enggak, bukan itu maksudnya. Iya, antum mungkin pernah melakukan dosa besar. Tapi setiap antum melakukannya, habis itu antum istighfar taubat, antum enggak mau lagi. Paham enggak? Dah, antum enggak mau lagi. Ini disebut bukan israr. Ini termasuk ijtinabul kabair walaupun telah melakukannya. Maka antum enggak mau lakuin lagi. Adamul israr fil kabair itu berpotensi adamul israr fil kabair, ya, itu menjadi salah satu tiang dan qaimah untuk bisa membuat dosa-dosa besar atau kecil antum terhapuskan dosanya dengan sholat, ya. Jadi pendukungnya itu ada, itu loh. Atau makna lainnya adalah seperti yang tadi kita katakan, bahwasanya dosa besar itu menjadi benalu penghalang dari takfirudz dzunub, itu bahaya. Ya, antum mungkin melakukan sedekah. Ya, sedekah itu bisa menggugurkan dosa, ya, mungkin gitu kan. Antum melakukan silaturahim, pengguguran dosa bisa, atau al-hasanat lah. Kata sebagaimana kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yaitu kebaikan, keburukan turutkanlah setelahnya kebaikan, maka akan menghapus keburukan tersebut. Betul. Tetapi kalau misalnya antum berniatkan seperti itu sementara kabairudz dzunub masih terus saja antum melakukan istiqomah, ya, istiqomah dalam artian istidamah, maka apa? Itu bisa aja tidak terwujud takfirus sayyiat itu gara-gara kabair ini. Makanya alhamdulillah, tapi syariat Islam itu tidak menekan antum dalam artian begini. Antum melakukan kabirah, dosa besar, antum diberi kesempatan istighfar dan taubat segera. Hatta kemudian besok harinya antum melakukan lagi karena hawa nafsu, syahwat. Gimana? Ya kan? Ada nggak seseorang kayak gitu? Ada seseorang yang gejolak keinginannya dan kecondongannya, kan ada. Ada orang kecondongannya makan, ada orang kecondongannya perempuan, ada orang kecondongannya harta, ada orang kecondongannya pangkat, jabatan, kecondongan berbeda-beda. Ada kalanya kecondongan antum sama ana beda, sama antum beda lagi, antum beda lagi. Mungkin Alwi misalnya kecondongannya di game online misalnya. Nah, di situ mungkin ada sesuatu yang ternyata itu kabair dalam game tersebut. Ya, melakukan itu kemudian astagfirullahaladzim. Ya Allah, menyesal. Ini sudah termasuk apa? Termasuk gerakan anti israr terhadap kabair. Nah, istighfar ya. Besoknya lakuin lagi. Aduh, nyesel lagi habis itu. Besoknya lakuin lagi, nyesel lagi, takut lagi sama Allah. Ini israr bukan namanya. Paham? Ini israr atau bukan namanya kayak gini? Bukan. Kenapa begitu? Setiap dia beramal dia menyesal. Kemudian setiap dia melakukan dosa besar dia menyesal dan kembali kepada Allah. Kemudian besok lagi gitu lagi. Menyesal lagi, astagfirullahaladzim, kenapa saya kayak gini ya? Ya. Dan dia nggak mau lakuin lagi. Taunya besoknya kena hawa nafsu lagi, lakuin lagi. Gimana? Mungkin nggak seseorang seperti itu? Hah? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Dan mungkin antum, mungkin ana. Ya, paham? Mungkin antum, mungkin ana. Sekarang antum dengerin musik metal, antum suka ya. Tiba-tiba antum ingat sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Antum lempar HP-nya, jangan lempar HP-nya. Enggak, maksudnya antum ganti aplikasi gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian selesai, antum istighfar. Taubat gak ini termasuk? Taubat. Ntar sore kegoda lagi karena gara-gara ngeliat poster di WhatsApp, poster metal misalnya. Dengerin lagi. Enak banget lagu kenangan gitu. Iya, lagu kenangannya Slipknot. Ya. Lagu kenangannya metal, ajib. Orang lagu kenangan Sewu Kuto gitu. Lah ini lagu kenangan kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi abis dengerin tadi, nanti sore dengerin lagi. Kemudian ingat Allah lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi kok enak ya, tapi ini kan nggak boleh gitu. Gitu kan? Ya kadang-kadang gitu ya. Dah. Ntar malam sebelum tidur buka-buka internet, ada lagi tuh tampil di beranda. Aduh.
dengerin lagi. Astagfirullahaladzim. 3 kali dalam sehari. Tapi setiap itu antum menyesal dan antum berjanji pada Allah enggak melakukan lagi. Taib, ini namanya israr bukan ikhwan? Bukan. Bukan israr. Selama antum tidak main-main, ini bukan israr. Iya. Maka ini masih berpotensi dihapus dosa-dosa besarnya karena amal-amal ini. Iya. Beda dengan yang pagi lakuin, ntar siang lagi udah cukup, ntar sekarang kerja dulu. Siang dengerin lagi, ntar malam. Gitu. Kalau ini kan memang dia nggak ada nyesel-nyeselnya, gitu. Yang seperti ini berarti dia musir. Memang mendengarkan musik itu umumnya kalau nggak sampai dalam dia termasuk shaghair, dosa kecil. Tapi kalau kan namanya dengar musik kan nggak, apalagi satu album full berapa menit coba? Berapa menit satu album? Nggak tahu. Rebanan Haddad Alwi itu berapa? Waktu kecil. 5 menitan satu lagu, satu album dia langsung. 2 jam bisa? Enggak, aduh satu album 2 jam serem banget. Cinta Rasul 1, Cinta Rasul 2, Cinta Rasul 3. Cinta Rasul 1, Cinta Rasul 2. Yang booming Cinta Rasul 1 masalah. Ya kan? Nah, itu kan satu album kayaknya 40 menitan kalau rata-rata kan gitu kaset ya dulu aja. Ya baliknya mungkin 20 menit gitu. Side A, side B. Taib. Kalau sekarang kan nggak pakai kaset, langsung pakai CD, bahkan bisa di repeat gitu loh. Bisa berapa jam? 1 jam mungkin bisa dia dengerin. Kira-kira itu dosa kecil nggak kalau udah 1 jam kayak gitu? Hah? Dosa kecil ditumpuk tiap detik, tiap menit sampai 1 jam, itu jadi dosa besar jadinya ya kawan. Ya semoga Allah maafkan kita ya. Tapi itu dosa besar jadinya. Tapi kemudian dia jadwal pagi dengerin Cinta Rasul ya. Ntar siang pas KMC siang dengerin apa ya, album yang mana? Kan namanya album sekarang banyak ya di YouTube, di mana kan gampang. Ya. Enno Lerian ya gitu. Tahu Enno Lerian enggak? Habis itu maghrib trio kuek-kuek. Ya, tetap aja musik kan, walaupun musik anak-anak ya. Tetap musik judulnya. Itu udah direncanain berarti dia musir. Ya bukan orang yang kedapatan sekali-kali, enggak. Maka ini berarti dia enggak menghilangkan, enggak menjauhi kabair dzunub. Ya. Lanjut. Fa'ulima anna ja'la syai'i sababan litakfiri la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akharu 'ala takfiri. Maka di sini diketahui bahwasanya menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk menghapus dosa itu tidak menghalangi dia dan sebab lain menjadi penopang penghapusan dosa. Ngerti gak? Antum misalnya ja'ala syai' sababan litakfir la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Jadi penghapusan dosa itu ada sebab dan ada penghalang. Oke? Sebabnya diantaranya adalah tidak mendekati dosa besar. Atau kalaupun melakukan dosa besar, dia segera bertaubat dan tidak berbuat israr dalam dosa besar terus-menerusnya. Itu satu penyebab. Kedua, penyebab amalan. Ada beberapa amalan yang memang Allah janjikan menghapus dosa-dosa secara umum. Seperti sholat, puasa Ramadan, seperti juga puasa Yaum Asyura, puasa dan seterusnya, puasa Arafah dan amal-amal lainnya, menghapuskan dosa. Ya. Sebagaimana juga menghapuskan dosa tasaffuh, salaman, jabat tangan salam sama saudaranya, bisa menggugurkan dosa antara keduanya. Nah, tetapi itu tuh ketika ketika memang dia juga ditopang dengan sebab lain, yaitu tidak terus-menerus melakukan dosa besar. Jadi dosa besar ini bahaya loh, kalau terus saja dan nggak ada nyesel, nggak ada kepinginan untuk taubat gitu. Ini membuat seseorang terhalangi dari penghapusan dosa-dosa gitu. Wa yakunu takfiru ma'ajtima'i sababaini aqwa wa atamma minhu ma'an firadi ahadihima.
Penghapusan dosa dengan berkumpulnya dua sebab itu lebih kuat dan lebih sempurna dibandingkan hanya satu sebab saja yang antum usahakan. Ya. Misalnya antum melakukan dosa besar. Oke, antum tidak melakukan lagi, udah tobat. Ya, tapi antum nggak mau beramal yang menghilangkan dosa-dosa. Paham nggak? Ya, udah antum jadi muslim yang standar aja gitu. Standar, default, basic gitu. Udah gitu-gitu aja. Maka ini nggak begitu kuat yang seperti ini. Dia nggak ada amalan tatawwu atau amalan yang membuat dia itu semakin kuat penghapusan dosanya. Cuman dia melakukan dosa besar gitu aja. Tapi itu udah cukup untuk masuk surga insyaallah. Cuman penghapusan dosanya itu nggak terwujud dengan sebaik mungkin. Juga sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan yang menjadi penghapus dosa besar atau dosa kecil. Tetapi dia pun dengan kendati pun begitu, dia tetap terus melakukan dosa besar. Terus menerus. Mana yang lebih baik? Yang surah pertama atau surah yang kedua ini barusan? Nah, tahu nggak tadi surah pertama apa? Dia nggak melakukan dosa besar, dah taubat terus dari dosa besar. Tapi dia juga nggak punya amalan-amalan khusus untuk untuk menghapus dosa-dosa. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dia rajin melakukan amal-amalan yang menghapus dosa-dosa. Tapi dengan kendati begitu dia terus melakukan dosa besar, musir gitu, israr terhadap dosa besar. Mana yang lebih mending sebenarnya, ikhwan? Yang kedua atau pertama? Yang kedua. Dia Yang pertama. Yang pertama dia kalau dosa besar dia taubat, dah selesai, enggak ngelakuin lagi. Langsung istighfar, taubat dah. Setiap dia melakukan dosa besar. Kemudian tapi dia enggak punya amalan tambahan untuk untuk penghapusan dosa-dosa kecil. Dia enggak pernah puasa Asyura, enggak pernah puasa enggak pernah gitu. Ya dia puasa Ramadan mungkin ya, kewajiban ya. Jadi muslim yang ya standar gitu aja gitu loh. Ada yang kedua, dia kelihatannya mutamayyiz dengan adanya amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa besar atau kecil. Tetapi dia termasuk orang yang rajin juga melakukan amalan dosa besar, gimana? Jadi dia melakukan amalan sunnahnya atau amalan berpahala atau penghapusan dosa ada, tapi dia juga rajin juga berdosa besar. Dan mungkin ini kayak gini kita nih jangan-jangan. Mana yang lebih mending? Yang kedua tetap. Kenapa alasan yang kedua? Kenapa alasan yang pertama? Kenapa yang kedua? Yang kedua, dia kan melakukan amalan-amalan menghapus dosa-dosa. Walaupun dia yang terus-menerus lakukan dosa gitu. Ya. Kan ada tadi kan amalan-amalan itu. Ya. Tapi amalan tersebut karena dia masih terus melakukan dosa besar, itu amalan tersebut fungsinya sebagai penghapus dosa besar non aktif. Iya, dia berpahala, sahih berpahala, betul. Tapi disebabkan istirarnya dia dengan dosa-dosa besar, maka fungsi amalan tersebut sebagai penghapus dosa non aktif. Gimana, paham nggak maksud Anda? Dibandingkan dengan yang pertama, kira-kira gimana ya, kawan? Berarti yang pertama, antum qaul jadidnya pertama, qaul jadid setelah pindah ke Mesir. Kalau codingnya waktu masih di Persia, Imam Syafi'i ya. Waktu masih di Mekah. Yang lain pendapat pertama atau kedua? Pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat yang orang yang kedua ini, surah kedua itu lebih baik. Enggak menutup kemungkinan. Karena bagaimanapun usaha dia beramal itu, kalau Allah lihat dia ikhlas, bisa menghapus dosa-dosa semuanya. Mungkin enggak? Bukankah tauhid itu tukaffiru dzunub? Sebenarnya tadi ada benernya antum, bener, ada bener. Kedua mungkin bisa lebih baik. Ketika dia itu memang ikhlas. Karena gini loh, ada orang yang memang israr dalam dosa besar, betul. Dia tapi melakukan amalan yang dia berharap bisa menghapus dosa-dosa besarnya. Ya, memang secara kaidah terhalangi dia dari dia melakukan amalan-amalan yang menghapus dosa besar, betul ya. Tapi dia istiqomah di dosa besar juga. Ini balance banget dua-duanya itu. Ini dosa besar masih ada dosanya. Ini amalan berpahala iya, tapi karena masih banyak dosa besar yang dia terus-menerus melakukannya, maka
salah satu fungsi amalan penghapus ini, yaitu menghapuskan dosa besar, nggak terwujud karena masih banyaknya dosa besar. Oke? Cuma kadar tauhid itu bisa mengalahkan semuanya dosa besar. Iya. Ya gitu ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kezaliman. Maksud kezaliman di sini apa? Syirik. Iya, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Masih ada posibilitas orang ini apa? Dosa besarnya diberangus dengan ikhlasnya dia dalam beramal. Mungkin enggak? Mungkin enggak pelaku dosa besar dia ikhlas dalam beramal? Mungkin enggak? Mungkin. Dan Allah melihat itu gitu loh. Ikhlasnya dia. Sehingga dosa-dosa besarnya ini apa? Terhapuskan. Mungkin. Lihat pezina itu, pelacur yang bukan nunjuk antum kan. Lihat orang yang ngasih binatang, dan itu amalan apa? Hanya memberi minum sakil ma kepada hewan loh, anjing pula yang menurut jumhur ulama najis, mughaladzah ya secara zat. Tapi karena apa? Kandungan tauhidnya orang yang pezina itu, kemudian usahanya dia betul-betul beramal, Allah hapus dosa besar. Padahal dia musir loh dengan dosa besar. Tapi kita jangan ucapkan ini kepada pelaku dosa besar, karena dia ya udah besok-besok saya kasih anjing air dah, nggak apa-apa saya berzina. Nggak gitu juga, gitu loh. Maksudnya di sini, ikhwan, dengan adanya kaidah Ibnu Qayyim di sini beliau betul ini supaya orang tidak terperdaya. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan orang musir dalam dosa besar, kemudian Allah Ta'ala menutup rahmatnya sama sekali. Kita nggak bisa. Makanya kalau kita lihat ada orang selalu melakukan dosa besar, dan ini orang ya dosa besar, kita kalaupun dia mati dalam keadaan Islam, kita nggak bisa menghakimi dia neraka sama sekali ataupun surga. Allah yang lebih tahu. Karena mungkin saja Allah hapus dosa, mungkin saja dia punya amalan yang ikhlas, mungkin gitu loh. Ya tapi jangan kita katakan hal-hal seperti ini kepada orang yang musir dalam kabair. Karena itu akan membuat sebagaimana Nabi kepada Mu'adz, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kasih kabar gembira ini, karena itu bakal membuat mereka apa? Kayak apa ya? Belagu gitu. Apa belagu lagi apa namanya? Apa meremehkan gitu. Wah, gampang lah. Pelacur aja yang dosanya kayak gitu aja. Ngasih air minum ke anjing aja langsung diiniin. Ya besok-besok kalau ketemu anjing kita ke sumur aja lah. Terus kasih minum air ke anjing. Terus minta sama Allah supaya keadaannya seperti keadaan pelacur itu. Ya dihapus dosa-dosanya. Habis itu besok ya kita main lagi gitu. Ya jangan kasih tahu seperti itu, nanti orang itu akan apa? Terperdaya. Ya begitu ya. Jadi ada benernya kalau tadi surah yang kedua itu bisa lebih baik, bisa jadi. Tapi umumnya normalnya surah yang pertama itu yang lebih aman. Iya. Sebagaimana ada seseorang badui atau orang kampung yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu kayak gimana sih gitu. Disebutkan apa namanya? Salat, zakat, puasa gitu kan ya. Ya. Apa ada kewajiban lagi setelah itu ya Rasulullah? Illa anta tawwa. Enggak ada lagi kecuali kalau kamu pengen nambah, tafadhal salat sunnah atau puasa sunnah gitu. Demi Allah aku tidak akan nambah, udah yang wajib-wajib aja aku lakukan. Berarti artinya dia berusaha enggak berdosa besar, dah saya jadi muslim standar aja lah gitu. Jadi muslim biasa-biasa aja kata sebagian orang. Gitu. Biasa-biasa aja mabokan. Aku jadi kata Nabi apa? Aflaha in shadaq. Dia akan beruntung kalau dia benar. Yaitu dia standar, stabil gitu. Enggak melakukan dosa besar, kalau belum melakukan langsung istighfar, tapi dia enggak punya amalan mutamayyiz gitu. Ya amalan wajib aja biasa gitu. Ini aman betul, kaidahnya begitu. Tapi bukan berarti yang gambaran kedua tadi pasti dia itu neraka gitu, enggak mesti. Enggak terancam, iya, terancam neraka betul, tetapi kembalikan nanti di akhirat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Barangkali Allah menilai ikhlasnya dia sebagaimana hadis bitaqah. Ya kan? Itu dosanya sampai selangit sebumi. Tapi gara-gara bitaqah la ilaha illallahnya dia itu lebih berat mizannya dibandingkan dosa-dosa dia selangit sebumi. Artinya orang yang berdosa besar seberat apapun selama bukan syirik akbar,
Kalau ternyata dia punya amalan yang di sisi Allah itu lebih berat, yaitu amalan tauhid dia, maka kalah itu dosa-dosa itu. Begitu. Ya, tapi jangan remehkan dosa-dosa. Begitu. Wa kullama qawiyat asbabut takfiri kana aqwa wa atamma kana aqwa wa atamma wa ashmala. Dan semakin kuatnya sebab penghapusan dosa, maka semakin kuat pula dan semakin sempurna pula dan semakin mencakup menyeluruh penghapusan dosa itu. Ya, sekarang tema berikutnya lanjut ketika enggak boleh. Ayo, apa namanya? Kan tadi ada yang apa? Misalnya sekarang berbuat dosa, kemudian bertobat, kemudian dia berbuat dosa lagi. Itu enggak termasuk peremehan apa? Main-main gitu. Enggak, tergantung orangnya. Dia berbuat lagi itu kan karena ghalabatus syahwah gitu. Habis itu dia berusaha bertaubat lagi. Enggak bisa langsung dimutlakan dia meremehkan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hatta walaupun antum dalam sehari 70 sampai 700 kali melakukan dosa yang seperti itu, wajib tetap istighfar. Iya. Tapi bukan lagi maksudnya meremehkan gitu. Meremehkan ada lagi babnya. Ada orang yang meremehkan, ada yang seperti itu. Yaitu dia melakukan ini, dosa ini, entarlah. Sekarang kan bisa istighfar. Entar lagi. Jadi beda nih ya antara gini misalnya. Antum apa contohnya? Antum dengerin misalnya apa gitu kan. Misalnya antum dengerin Didi Kempot misalnya. Ya. Itu yang udah mau wafat ini. Enggak yang masih itu aja. Apa misal antum dengerin apalah lagu apa. Antum suka track itu. Ini cakep banget ini solo gitarnya gitu kan. Solo Surakarta. Cakep banget. Ya. Tapi dosa ya. Udahlah berhenti dulu, ntar aja jam 8. Paham gak? Ini dia merasa nyesel, tapi nanti pengen lagi gitu loh. Berarti kan dia ada plan nanti lakukan lagi kan? Ini taubat gak? Ini main-main namanya. Dia nyesel, astagfirullah. Tapi di bayangannya nanti jam 8, jam istirahat lagi dah. Astagfirullahaladzim. Nah ini baru main-main, ini meremehkan main-main. Tapi kalau orang emang udah benar-benar, astagfirullahaladzim. Matiin, hapus filenya kemudian. Kemudian jam 12 tergoda lagi. Gitu kan? Mungkin dia gini. Sangat mungkin ikhwan, sangat mungkin. Jangan pun jam 12. Sejam kemudian bisa lagi tergoda. Apalagi kalau seseorang misalnya dia memiliki syahwat yang besar misalnya. Bisa seperti itu. Dan Islam berikan solusi uzur dalam masalah ini. Kalau misalnya memang dia terpenjara dalam syahwatnya. Gitu loh. Melakukan lagi. Ya kan? Tapi nyesel betul. Nyesel kemudian dia istighfar. Dan berjanji dalam hatinya. Walaupun janji kecil. Dan dia tidak menggambarkan nanti itu bakal melakukan lagi. Tapi ternyata nanti dia lakukan lagi gitu loh. Itu satu gambaran. Gambaran kedua. Ada seseorang yang dia musir dalam dosa ini, terus lakukan dosa ini. Suatu ketika dia ikut kajian dan dia baru tahu ternyata ini dosa. Dia taubat. Ya, taubat. Tapi baru pulang kajian, dia lakuin lagi tuh dosa. Karena apa? Udah kebiasaan itu dosa. Dia lakuin lagi karena udah kebiasaan gitu, syahwat udah kebiasaan. Kalau orang udah kebiasaan itu susah loh. Lekat banget soalnya sama dia. Bahkan udah menyatu pada dirinya. Dia melakukan itu lagi. Terus ingat kajian tadi. Astagfirullahaladzim. Dia lepas dari dosa itu. Astagfirullahaladzim. Janji. Kan tadi udah ngaji gitu. Malamnya lakuin lagi. Karena udah biasa malamnya kayak gitu. Misalnya. Astagfirullahaladzim. Gitu lagi kan. Besok siang. Lagi kayak gitu lagi. Astagfirullahaladzim. Kok anak kayak gini ya gitu loh. Kadang-kadang begitu. Kita masing-masing punya titik penyakit di kayak gini. Kebiasaan dari kecil atau kebiasaan dari remaja, kebiasaan lah pokoknya. Kita kemudian tahu hukumnya gimana, terus kita tetap lakuin lagi, tapi kita nggak mau ngelakuin gitu. Kerasa nggak pernah kayak gitu? Kita udah ghalabatus syahwah namanya. Udah ketindihan syahwat gitu. Udah terbanjiri syahwat, nggak bisa anak melakukan, tapi dalam hati itu ya Allah ini kan dosa gitu.
Habis itu setelah melakukan antum menyesal, kenapa antum melakukan ini gitu. Karena udah kebiasaan. Kemudian antum menyesal pada Allah. Menyesal akan amalan tersebut dan minta maaf pada Allah. Habis itu antum jalan lagi, nanti malam gitu lagi. Karena emang udah kebiasaan tiap malam atau kebiasaan tiap pagi, siang, sore, malam gitu. Yang seperti kalau selalu ada penyesalan terbit dan selalu istighfar, maka ini tidak bisa disebut main-main orang ini, enggak. Malah orang ini sebut tawwab. Orang yang sering bertaubat, selalu rujuk gitu loh. Jadi bukan masalah sehari berapa kali, itu bukan masalah itu. Tapi masalah antum setiap selesai melakukan itu nyesel atau enggak? Istighfar atau enggak? Minta maaf atau enggak sama Allah? Berjanji enggak bakal melakukan atau enggak? Adapun kalau misalnya istighfar, tapi ntar malam. Seenggaknya saya taubat dari jam segini, jam 8 sampai ntar malam. Ini yang namanya mempermainkan Allah. Ya beda ya, beda. Tapi ini amalan kolbu, jadi hanya orang dan pemilik kolbu itu yang tahu, dan juga sebelumnya Allah yang tahu. Adapun kalau kita lihat zahirnya orang yang bertaubat, kita anggap dia taubat, gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan tentang lagu ya kan ya, masing-masing ana yakin punya lagu kenangan. Iya, enggak? Rahmat punya lagu kenangan enggak? Iya. Lagu kenangannya Rahmat kayaknya judulnya Kang Guru. Atau ambilkan bulan Bu, ya paling gitu judulnya. Iya kan, dengar kenangan, ini kenangan era 90-an. Waduh ya Allah, dulu masa-masa dulu ya. Iya. Rafi'i mengenang tahun 90-an padahal belum lahir waktu itu. Gimana? Kan kadang-kadang gitu ya. Apalagi kalau dulu zaman-zaman di stasiun banyak apa? Tukang CD bajakan. Oh, itu kan jalan sedikit itu, lagunya ini ya. Gara-gara itu kemudian kita nyari CD-nya kan, maksudnya VCD-nya apa, video klipnya atau apa, ya. Kemudian kamu mulai tercandu karena dulu waktu masih SMA atau sama teman-teman sering dengerin ini. Dosa kan? Dosa. Kemudian astagfirullah, anak kan udah hijrah kan gitu bahasanya. Asik, udah hijrah. Anak kan udah ngaji kajian Ustadz Fulan di Blok M, masa anak kayak gini gitu. Iya, tapi lagi-lagi kayak gitu, Ya selama antum istighfar dan nyesel dan gak mau kembali lagi, tapi terakhir kembali lagi, itu insya Allah bukan disebut main-main. Ini tafsir seperti ini yang harus betul-betul dipahami oleh seorang muslim atau orang yang hijrah. Karena kadang-kadang gara-gara tidak mengerti tafsiran ini, kadang-kadang orang nyerah, udahlah, saya dosa-dosa aja lah. Saya mau taubat juga dianggap apa, main-main gitu kan ya. Udahlah, let it flow aja gitu. Toh Allah Maha Pengampun, terus dia terus melakukan dosa. Nah ini yang gara-gara nggak punya struktural pemahaman yang benar, akhirnya apa? Akhirnya dia terjerumus terus, gitu. Ya, antum nih, baca. Waqal wa kattikalu ba'dihim. La. وكتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يعني ما كان فليظن بي ما شاء يعني ما كان في ظنه فإني فاعل به. Di antara keterpedayaan sebagian orang adalah bersandarnya sebagian dari mereka dengan perkataan Nabi SAW yang menghikayatkan perkataan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, aku sesuai dengan persangkaan baik dari hambaku terhadapku. Aku sesuai dengan baiknya persangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka silahkan hambaku itu berprasangka tentang diriku sesuai dengan kehendak dia. Yakni ma kana fi dhannihi fa inni fa'iluhu bih. Yaitu apapun yang dia persangkakan tentang diriku maka akulah begitu gitu loh. Nah, sebagian orang itu mereka salah persangkaan dan persepsi tentang husnudzon kepada Allah. Kalau misalnya antum ketemu seorang yang berdosa, ya, kemudian dia mau taubat, terus bilang sama antum, Mas,
gitu kan. Misalnya kan pakai ya. Ya kan kalau ikhwan panjang kan pakai ya. Atau pakai mas. Atau kali ya, ya. Anda mau taubat nih tapi Anda malu sama Allah. Anda udah terlalu banyak dosanya. Antum bilang jangan gitu. Antum jangan suzon sama Allah. Antum harus husnuzon sama Allah. Allah mampu menghapus dosa-dosa antum. Ini husnuzon ya. Husnuzon. Antum harus persangkakan baik pada Allah. Allah sesuai dengan persangkaan baik antum. Ini benar. Tapi kalau kemudian di diskotik, di kafe misalnya kan, apa tuh yang ada nyanyi bareng tuh apa namanya? Yang di ruangan terus ada layar gede terus ada karaokean kan? Itu kadang kan menyediakan apa? Cewek-cewek ya, aww ya, ya, aww gombel, ya, ini bukan aww. Nah, itu ada aww terus di pangkuan dia terus ayo nyanyi bareng, nyanyi bareng. Temennya ngingetin, gimana ini dosa nih? Terus temennya lagi ngefly itu lagi seneng gitu bilang, udahlah Allah kan maha pengampun, antum harus husnuzon sama Allah. Jadi main-main ini kayak gini. Lagi sampai ngeluarin dalil. Kata Allah kan ana indah husni dzanni abdi bi. Falyadzun nabi masya. Ajib ini. Ini yang ngaji aja kalah. Yang ngaji yang mana aja belum hafal. Ini hadits qudsi. Ya Masya Allah ini. Ini berarti dia pinter tapi geblinger ya. Memelintir kayak gini. Temennya langsung yakin, bawa dalil nih berarti bener. Udahlah, ngefly aja terus mati habis itu. Nggak bisa. Ini bukan husnudzon. Nah, makanya ini perhatikan. Husnudzon kepada Allah itu ada babnya, ada batasannya, ada maksudnya gitu loh. Maka dengan konteks yang seperti ini, karaokean kemudian beralasan husnudzon aja sama Allah. Allah itu maha pengampun kok. Ini bukan husnudzon sama Allah. Malah ini merupakan suudzon sama Allah. Ini yang ditegaskan Ibnu Qayyim dalam jabaran sekitar 1 halaman ini, ikhwan. Dan ini yang membuat, atau 1 halaman lebih, sebagian atau banyak dari manusia itu salah paham tentang konsep husnudzon kepada Allah. Ya begitu, salah konsep mereka. Begitu, salah konsep. Sebagian mengatakan apa? Udahlah kita enggak, tenang aja, Allah itu kan Ghafurur Rahim. Maha pengampun, maha penyayang. Sambil terus istiqomah dia dalam maksiatnya gitu. Ini apa namanya? Ini suudzon bukan husnudzon. Nah, yang pasti orang yang husnudzon kepada Allah, dia terwujud husnudzonnya kepada Allah dengan ketaatan dia. Dan rata-rata orang yang ahli maksiat akan semakin terangkap di kalbunya suudzon kepada Allah. Benar deh. Kebanyakan orang yang tidak terima takdir, enggak terima apa yang Allah berikan kepadanya, itu rata-rata ada ahli maksiat. Rata-rata gitu, yakin. Dan dia berusaha untuk memperbaiki dia, susah karena dia terus-menerus pakai maksiatnya itu. Coba kita baca lagi nanti ya, al-bayatnya wala raiba. Tafadhal baca dulu. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Qal wala raiba anna husnal dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Fa innal muhsina hasanul dhanni bi rabbih an yujazihi ala ihsanihi wa la yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu tawbatahu. Nah ini tidak diragukan lagi, la raiba anna husnudzan innama yakunu ma'al ihsan. Husnudzan kepada Allah itu baru terwujud dengan ihsan, perbuatan baik, amalan taat. Ya. Walillahil matsalul a'la. Kok coba kita logikan di kehidupan sehari-hari kita. Yang Anda tahu, Ikin itu enggak pernah marah. Sabar orangnya, nggak pernah marah karena biasa tertindas gitu kan. Nah, ini nggak pernah marah nih. Kita prank dia yuk. Prank apa? Gali sumur di depan pintu rumah dia. Ini prank apa? Dan taruh di dalamnya buaya. Ini mau membunuh, ini bukan ngeprank ini. Ini dendam gue. Janganlah, ini keterlaluan lah ya. Ya jangan kayak gitu. Suruh Ikin duduk di samping Ustadz Hasan. Pas lagi kajian kan di shot sama kamera tuh. Habis itu kita toyor-toyorin palanya biar kelihatan sama umat gitu. Nah taruh sini, ditempelin sama temen-temennya. Kelihatan sama orang. Kira-kira dia marah nggak kira-kira?
Enggak marah. Kita harus husnuzon sama Ikin, enggak mungkin dia marah. Coba gimana? Yang bahlul siapa? Yang bahlul siapa? Selain Ikin yang bahlul mau aja digituin ya. Antum juga bahlul. Itu bukan husnuzon namanya. Itu bahlul namanya, ya. Gitu. Ya dia marah lah. Hatta antum sehusnuzon apapun enggak bakal marah dia. Ya marah orang digituin gitu loh. Gimana? Marah enggak? Iya, gimana? Iqraran bihi wa tauhid. Dia dari tadi kan paling sempat ketawa. Kita ketawain aja. Antum enggak marah kan ada gituin? Husnuzon. Dan dia menyatakan sendiri enggak marah. Tapi kalau orang sampai ditoyor-toyor di pengajian, ditempeleng gitu di pengajian, enggak bakal marah dia. Iya enggak? Ya itu bukan husnuzon namanya. Ya gimana husnuzon? Allah Subhanahu wa taala ketika dimaksiati dalam keadaan bermaksiat untuk bilang, "Udah tenang aja, Allah Ghafurur Rahim." Ini bukan husnuzon. Kenapa? Karena itu sama dengan menuding Allah taala itu enggak bijak. Seolah-olah Allah Ta'ala hanya tersifati dengan Ghafurur Rahim, enggak tersifati dengan Hakim dan juga Syadidul Iqab, Syadidul Azab, Azabuhu Alim, gitu kan? Ada yang itu, gitu kan? Nah, malah justru orang yang lagi maksiat kita nasihati bahwasanya Allah Ta'ala itu pedih azabnya. Iya, jangan malah diberikan harapan. Tenang akhi, antum berzina, Allah Maha Pengampun. Oh gitu ya Ustaz? Iya. Ya akhirnya dia terus aja kayak gitu. Ya. Begitu pula sebaliknya, orang lagi berbuat ketaatan, lagi khusyuk, antum peringatkan dia. Hati-hati loh. Allah itu pedih azabnya. Lah saya lagi taat kok malah diperingatin gitu. Ya jadi ada konteks yang sesuai gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi al-muhsin, orang yang berbuat ihsan, hasanudzanni bi rabbih, ya, bagus persangkaannya terhadap Rabbnya, an yujazihi ala ihsanihi. Apa persangkaan dia? Memberi ganjaran pada perbuatan baik dia. Wala yukhlifu wa'dah, dan tidak menyelisihi janjinya. Wa yaqbalu taubatah, dan menerima taubatnya. Itu baru husnudzan kepada Allah. Artinya lainnya, orang karena maksiat, dia masih terus maksiat, tapi kemudian dia dalam hatinya, tenang, Allah itu Maha Pengampun kok. Ini berarti bukan apa? Bukan husnudzon pada Allah. Tapi kalau orang maksiat, kemudian dia berusaha istighfar dan taubat dari maksiat tersebut, dan dia kemudian husnudzon pada Allah, Allah Maha Pengampun, ini baru namanya husnudzon kepada Allah. Karena dia berbuat ihsan dengan taubatnya. Gitu. Kan konyol kalau misalnya nih, ada orang namanya Pak Hasan, Masya Allah, baik orangnya sesuai namanya, ya sesuai dengan yang mengucapkan ini, ya gitu. Nah, anu mentazkiyah diri sini ya, astagfirullah. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Misalnya jangan Pak Hasan deh, Pak Doni namanya, Pak Doni. Ya, ada orang namanya Pak Doni, ya, Pak Doni. Ya. Nama anaknya Maryam. Nah kemudian itu orang sabar banget, dibully, enggak tersinggung, ya. Ada beberapa remaja nakal, lempar batu ke rumahnya, dan ajaibnya rumahnya kaca semua, ya. Lempar tuh, Pak Doni tuh ahli sabar wal jamaah, gitu. Krompiang, senyum, ya. Lempar lagi, dia nggak bakal marah kok, lempar lagi, krompiang, senyum. Taruh dinamit, taruh petasan, masukin kembang api ke rumahnya. Kira-kira dia marah atau mati habis itu? Apa sampai segitunya kemudian antum bilang husnudzon aja sama dia, nggak bakal marah kok? Ini bukan husnudzon, namanya keterlaluan. Antum salah tempat, gitu ya. Begitu. Ya, seseorang ketika lagi bermaksiat kemudian dia beralasan husnudzon kepada Allah, maka dia nggak bakal taubat. Dan itu berbahaya buat dia. Dan ini yang terjadi pada banyak dari orang. Dan ini yang terjadi pada sebagian dari artis yang hijrah dari TV ke YouTube. Ya. Itu
manggil ustadz ya ke rumahnya, manggil ustadz ke kelompoknya, terjadi ikhtilat, masih pakai riba, masih suka bohong, masih ini arti jelas, masih nggak pakai jilbab, masih suka ngomong kotor dengan pokoknya hijrah. Ustadznya tetap apa mau? Enggak, kita harus hijrah. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu punya surga dan seterusnya. Diangkat-angkat terus. Enggak diingatkan bahwasanya masih banyak kita dosa nih yang belum ditaubatkan. Bahkan pakai atas nama hijrah, padahal sebenarnya tidak hijrah. Hanya nama doang dan penampilan. Topeng. Ya. Topengnya apa? Berupa baju koko, berupa nama dan seterusnya. Tapi dosa-dosa lamanya masih dilakukan. Masih dilakukan, cuma penampilan aja berubah. Ustadz yang dipanggil pun ustadz yang apa? Ustadz yang mengajarkan husnudzon pada Allah, padahal masih bermaksiat kayak gitu. Ini yang membuat mereka apa? Betah dengan maksiat itu dan terlegalisirlah maksiat tersebut dengan atas nama husnudzon pada Allah dan dengan atas nama hijrah atau agama. Yang kayak gini malah justru syubhatnya kenceng. Akhirnya apa? Mereka taubat nggak di situ? Enggak taubat. Ini nggak taubat, ya. Karena apa? Mereka masih tamadi al ma'asi. Tamadi itu artinya apa? Terus menerus dalam maksiat. Kemudian ditanggung ustadz untuk apa? Untuk mengamini maksiat mereka dengan apa? Dengan Allah Maha Pengampun, nggak ada masalah ini, gitu. Malah justru kadang ngalor ngidur ke apa? Itu jangan kayak Salafi Wahabi itu, suka nyalahin. Apa nyambungnya? Malah justru harusnya yang seperti ini harus disalah-salahkan sehingga apa? Mereka tahu mana yang salah mana yang benar. Itu baru namanya husnudzan kepada Allah dalam bertaubat. Gitu ikhwan. Ya. Tapi sampai sini paham insyaallah ya konsepnya ya. Jadi hati-hati dalam masalah ini harus paham. Iya, kita masing-masing punya dosa, punya kesalahan, istighfar. Dan kalau udah istighfar, husnudzan pada Allah. Adapun kalau antum memalsukan taubat antum, sok-sokan istighfar, padahal dalam hati antum masih pengen terus, habis ini lagi apa istighfar di depan orang supaya dikira taubat, maka ini berarti antum apa munafik, ya istighfarnya istighfar munafik. Ya begitu. Kenapa? Ya udah. Ah? Ada pertanyaan? Ayo. Dari siapa? Dari Bukan Rahmat Junizar, bukan. Itu Rahmat Junizar itu. Antum Rahmat siapa namanya? Rahmatullah. Oh, ya, Rahmat Junior. Ya, Masya Allah. Ana pakai Z terlalu husnudzon ana sama dia. Dari mana? Facebook atau dari Facebook, Ustaz. Oh iya. Pertanyaan dari Rahmat Ibnu Arsad. Bismillah. Ahsanallahu wa ilaikum, Ustaz. Wa ahsantum. Ustaz, bagaimana kita sebagai makmum mendapati seorang imam masjid kita yang melakukan kesyirikan, namun belum ada tabayun kepada imam tersebut mengenai perkara kesyirikan tersebut? Apakah masih boleh kita menjadi bermakmumkan dengannya? Baik. Atau tidak boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya apakah kita punya imam yang terindikasi syirik gitu ya? Tapi kita belum tabayun akan hal tersebut, baru desas-desus mungkin. Apakah kita boleh bermakmumkan dengannya atau berimamkan dengannya? Maka jawabannya syirik apa dulu? Ya, syirik apa dulu yang dimaksud? Kalau syirik tersebut termasuk syirik kecil atau kebid'ahan yang menjurus ke syirik kecil, ya, maka boleh bermakmumkan dengannya dalam artian salatnya sah. Walaupun yang lebih afdal adalah cari imam yang antum tidak tahu dia berbuat syirik atau bid'ah. Tapi kalau misalnya dia berbuat syirik besar dan antum telah klarifikasi atau antum melihatnya langsung, walaupun dia jahil atau bagaimana, maka antum tinggalkan imam seperti itu. Hatta dia jahil, antum beri dia uzur bil jahal. Antum jangan bermakmumkan dengan dia. Ya, jangan bermakmumkan dengan dia. Ya, antum tidak mengkafirkannya begitu aja, tapi jangan di sini sebagai tindakan preventif aja.
Ya, khawatirnya ternyata di sisi Allah dia itu kafir, kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau antum sudah jelas melihatnya dan dia tahu itu kekufuran dan tidak ada uzur jahal untuk dia, maka antum nggak boleh bermakmumkan dengan dia, karena antum menganggap dia kafir dengan ini. Karena syarat takfirnya terpenuhi dan mawani takfirnya tidak ada, maka dia kafir, maka antum nggak. Misalnya dia bukan syirik lagi, tapi dia mengatakan dengan sengaja bahwasanya saya tidak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukanlah kalam Rasulullah bukanlah wahyu, melainkan itu kalam pribadi semata. Ini kalimat kufur. Dan kemudian kita bilang, ya Pak Ustaz, Pak Imam, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya. Dan ternyata dia emang kekeh, enggak, akidah saya beda sama kamu misalnya. Bagi saya dalil itu hanya Al-Qur'an, sementara hadis itu enggak ada apa-apanya. Maka ini penghinaan pada Rasul. Maka kafir orang itu dengan kalimat tersebut, dan antum enggak boleh apa? Enggak boleh berimamkan dengan dia. Nah, urusan bagaimana nanti orang-orang, maka antum kalau bisa ya memberi maklumat pada orang-orang sekitar bahwasanya dia berkata ini dan dia telah melakukan perbuatan kufur. Kecuali kalau misalnya ternyata dengan maklumat tersebut orang-orang akan terfitnah, gejolak makin besar, maka sebaiknya antum tahan untuk diri antum sendiri. Tapi ketika antum belum tabayun, belum mengklarifikasi kebenaran desas-desus tersebut, antum mengembalikan ke asal, yaitu asalnya muslim ini adalah muslim, ya maka antum sholat di belakangnya enggak masalah. Hanya saja kalau memang ada desas-desus, supaya antum lebih khusyuk, cari yang aman dari desas-desus. Kayak di Masjid Silaturahim ini insyaallah imamnya iya begitu. Ya, khalas. Baik. Kita lanjut ke kajian at-ta'sil. Dika taqarrab ilayya.